Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya dengan judul gen dan perbedaan jenis kelamin otak. Nah, selama perkembangan banyak peristiwa biologis yang mempengaruhi pria dan wanita secara berbeda. Secara khusus, gen penentu jenis kelamin yang dipicu oleh komplemen kromosom seks memulai serangkaian peristiwa yang menentukan suatu organisme. Nah, kemudian jenis kelamin dan penyebab diferensiasi tubuh ini, yang terjadi secara khusus dalam jenis kelamin. Kemudian perbedaan semacam ini akan berkontribusi pada perbedaan jenis kelamin yang unik, yaitu termasuk kerentanan terhadap berbagai penyakit. Kemudian meskipun sebagian besar perbedaan neuroanatomis dan neurokimia ini secara historis dikaitkan dengan hormon gonad, di mana hormon gonad yaitu androgen dan estrogen. Terbukti bahwa yang muncul ada efek langsung terhadap perbedaan jenis kelamin, termasuk sebelum produksi hormon gonad. Kemudian perkembangan perbedaan jenis kelamin biologis dan pandangan klasik bahwa semua perbedaan jenis kelamin itu disebabkan oleh hormon gonad. Nah, yang pertama yaitu sosioseksualitas, di mana satu area di mana pria dan wanita itu memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan yaitu pembatasan hal mereka dalam hak seksual, yaitu pada minat, sikap dan perilaku sebuah dominasi. Dibandingkan dengan wanita, pria ini lebih tertarik pada seks kasual dalam rangsangan seksual visual, misalnya pornografi, dan melakukan hubungan seks pada banyak pasangan dalam waktu yang sama. Di sisi lain, wanita ini dia lebih mementingkan ketertarikan emosional setelah berhubungan seks dengan pasangannya, kemudian dibandingkan dengan pria, di mana wanita ini ketertarikan dan hasratnya ini akan berubah pada masa siklus menstruasi. Nah, yang kedua yaitu kemampuan kognitif, di mana berbagai pendapat yang melaporkan meta-analisis menunjukkan bahwa pria dan wanita itu melakukan hal yang sama sebagian besar tes kemampuan kognitif, di mana dua area yang sering terulang menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin ini secara signifikan, yaitu tugas rasio mental mereka atau melibatkan pemrosesan abstrak dan spasial, atau kefasihan verbal, atau kemampuan menentukan kata atau menemukan kata. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan seksual, di mana perkembangan seksual ini ada 7 parameter biologis yang dapat dinilai untuk menentukan jenis kelamin. Yang pertama yaitu kromosom seks, di mana kromosom ini akan terlibat dalam perbedaan jenis kelamin. Di mana kromosom manusia itu terdiri dari kromosom X dan Y. Yang kedua yaitu gen penentu jenis kelamin, di mana gen ini terlibat dalam perkembangan fenotip yang khas, yaitu pada pria dan wanita. Yang ketiga yaitu gonad, di mana organ yang akan
akan menghasilkan testis dan ovarium. Yang keempat yaitu hormon gonad, di mana steroid seks itu diproduksi oleh testis dan ovarium, yaitu androgen dan estrogen yang melibatkan perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks primer dan sekunder. Kemudian yang kelima yaitu struktur reproduksi internal, di mana sistem organnya itu dapat melibatkan reproduksi. Sedangkan yang keenam yaitu struktur reproduksi eksternal, di mana eksternalnya ini akan terlibat dalam hubungan seksual. Kemudian yang ketujuh itu dia otak seks, di mana adanya jenis kelamin parameter neuroanatomis ini yang akan menghasilkan hormon gonad yang bersirkulasi. Nah, ada dua peristiwa yang luar biasa selama embriogenesis yang melibatkan perkembangan fenotip jenis kelamin, yaitu yang peristiwa pertama yang dikenal sebagai penentuan jenis kelamin, yang dimana gonad itu yang tidak berdiferensiasi akan menjadi ovum dan yang menjadi testis dan ovarium. Kemudian meskipun penentuan bagaimana perkembangan gonad itu yang terjadi pada saat pembuahan, apakah zigot secara ayah ini akan mewariskan kromosom X atau Y. Perkembangan gonad ini berkisar sekitar 8 minggu setelah pembuahan pada manusia. Nah, peristiwa kedua itu dikenal sebagai perbedaan jenis kelamin yang terdiri dari perkembangan struktur reproduksi internal dan eksternal. Nah, jika embrio itu mengembangkan testis, maka dia akan menghasilkan 3 biomolekul yang penting, yaitu testosteron, hormon anti Mullerian, dan insulin-like peptida 3, di mana testosteron ini dia akan menyebabkan perkembangan struktur reproduksi internal tipikal pada pria, misalnya epididymis dan vas deferens, dan struktur reproduksi eksternal itu misalnya penis dan skrotum, di mana sedangkan yang hormon anti Mullerian ini dia akan memperburuk perkembangan struktur internal pada wanita, dan pada insulin like peptida 3 itu dia akan mendorong turunnya penis dari perut ke dalam skrotum. Nah, adapun sebaliknya, jika embrio itu mengembangkan ovarium, maka ketiga biomolekul ini dia tidak akan dihasilkan dan akan menjalankan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuannya. Nah, kemudian secara khusus hormon gonad ini dibedakan memiliki dua efek yang penting atau yang utama, yaitu efek organisasi dan efek difikasi, di mana itu efek organisasi dan efek aktivasi, di mana efek organisasi ini merupakan modifikasi permanen yang tidak bisa diubah lagi selama perkembangan adalah mengatur tubuh pada tipikal pria dan wanita. Sedangkan efek aktivasi ini merupakan perubahan yang terjadi secara pendek, terjadi penentuan hormon dalam tubuh, dan seringkali dia seringkali bergantung pada efek organisasi sebelumnya. Nah, di mana
pada sistem reproduksi. Secara dinyatakan bahwa testosteron secara tunggal itu dia masculinized, di mana janin yang berkembang di otak. Kemudian selama embriogenesis, testosteron ini dia akan disirkulasi oleh testis dan akan memasuki tahap kritis pada perkembangan yang akan menghasilkan estradiol oleh enzim aromatase, di mana estradiol ini dia bekerja secara reseptor estrogen dan memanipulasi daerah otak tertentu, di mana estradiol ini dia akan membantu mendorong tipikal pria. Dia akan membantu mendorong perkembangan neurosirkulasi tipikal pria dan mendorong perkembangan neurosirkulasi pada wanita. Nah, pada jurnal ini dia akan menggunakan model penentuan jenis kelamin dan diferensiasi yang mengarah pada ada atau tidaknya testis, kemudian dia akan membentuk juga, sehingga dia akan membentuk model tikus genotip 4 inti yang sering digunakan untuk memverifikasi peran hormon gonad dan kromosom seks dalam menentukan jenis kelamin, bahwa kromosom seks itu dia memainkan peran signifikan daripada hormon gonad. Nah, itulah penjelasan saya mengenai gen dan perbedaan jenis kelamin otak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.